Itu memang saya tengah membutuhkan biaya sebab saya nak datang ke Malaysia balik, so untuk menyusul suami saya ya, sebab masa tu ekonomi saya masih minim ya, so perlu uang secepat mungkin. So saya coba try untuk menjual emas itu. Hai sahabat semua, saya opening dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang nak jawab salam saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitri di channel Saktika Ardani. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan jangan lupa untuk kita tetap bersyukur apapun juga itu keadaannya. Oke sahabat Saktika Ardani semua, kali ini saya nak sharing sedikit tentang pengalaman saya, macam mana emas Malaysia ini boleh mudah untuk kita jual ya di Indonesia. Tapi sebelumnya, baik kita simak video mengenai sejarah bagaimana sih Malaysia ini dijuluki sebagai semenanjung emas, so, supaya lebih tahu sedikit ya. Oke, mari kita simak videonya bersama-sama, let's go. Oke sahabat semua, mari kita tengok kenapa Malaysia ini dijuluki sebagai semenanjung emas ya. Ini petanya. Jika dibaca berkenaan sejarah negara kita pasti akan terjumpa dengan satu gelaran bernama The Golden Chersonese atau semenanjung emas yang merujuk kepada negara kita. Marilah kita ketahui serba sedikit tentang mengapa satu masa dahulu Malaysia bergelar sedemikian dan apa kaitan emas dalam pembentukan sejarah negara kita. Claudius Ptolemy, ahli geografi Greek, menerusi bukunya Geografi yang diterbitkan pada tahun 150 Masihi, menamakan Malaysia sebagai Golden Chersonese atau semenanjung emas Malaysia. Walaupun begitu, frasa semenanjung emas itu sebenarnya diambil daripada kitab lama orang India. Dalam kitab Ramayana ya, ada dinyatakan terdapat satu tanah yang bergelar Suwarna Bumi atau terjemahannya Land of Gold. Versi buku geografi yang seterusnya merujuk tentang Golden Chersonese ini sebagai sebuah negara yang mempunyai nampak tengok ada emas ya dekat tepi sungai itu. Kedudukannya kat mana? Kajian menerusi peta dunia yang dilukis oleh Ptolemy menunjukkan di Golden Chersonese terdapat 3 sungai yang menjadi penghubung kepada penduduk di semenanjung. Sungai-sungainya iaitu sungai yang merentasi negara kita dari Thailand hingga ke Muar. Sungai Palandas iaitu Sungai Johor dan Sungai Attabas iaitu Sungai Pahang sekarang. Dipercayai yang perlombongan emas di negara kita sebenarnya sudah bermula 2000 tahun dahulu dan semenanjung emas merupakan sumber emas dunia pada masa dulu. Perlombongan emas juga sangat rancak di negara kita sehingga abad ke-17. Beberapa kajian lain juga sudah menunjukkan kepentingan emas pada masyarakat zaman dahulu. Wah, ini negeri-negeri yang kaya emas ya di Malaysia. Di negara kita sekarang, pengeluaran emas kebanyakannya datang dari 14 lombong. 14 lombong, banyak juga ya. Tidak ramai yang mengetahui yang negara kita ketika ini mempunyai satu jajaran panjang yang merentasi ketiga-tiga negeri tersebut yang dinamakan sebagai Malaysia Gold Belt. Pada tahun 2015, sebanyak 4.7 tan emas telah berjaya di lombong di ketiga-tiga negeri tersebut. Begitulah serba sedikit sejarah di antara kaitan emas dan negara kita yang membuktikan tanah yang kita duduk ketika ini tanah bertuahnya banyak emas. Sekadar itu sahaja dulu sedikit info ringkas tentang sejarah negara kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya dan tekan butang loncengnya untuk tidak terlepas notifikasi dari InsyaAllah.
Oke sahabat Saktika Afghani, itulah tadi videonya kenapa Malaysia ini disebut sebagai negara semenanjung emas ya. Ada 3 negeri yang sangat terkenal di Malaysia ini menghasilkan banyak emas, yaitu di Pahang, Kelantan, dan Terengganu. Dan mungkin malah di setiap negeri di Malaysia itu juga dapat menghasilkan emas ya. Oke sahabat semua, saya nak cerita sedikit macam mana dulu saya ada membeli emas Malaysia ya semasa saya kerja dulu. Dan saya sempat ada beli rantai, lepas itu ini anting, rantai dan anting saja kot. Ada ini cincin juga sih, tapi saya tak sempat jual itu cincinnya. Dan ketika itu memang saya tengah membutuhkan biaya sebab saya nak datang ke Malaysia balik, untuk menyusul suami saya ya, sebab masa itu ekonomi saya masih minim ya, perlu uang secepat mungkin. Saya coba try untuk menjual emas itu di kedai emas ya terdekat, yaitu di kota Selawi ya, di Tegal tempat suami saya ini, rumah suami saya ya. Dan di situ saya langsung saja datang membawa suratnya sekalian. Dulu saya tak tahu lah berapa gram, tapi seingat saya dulu saya beli di Malaysia itu seharga rantainya saja ya, yang saya ingat itu 800 ringgit ya. Dan setelah saya jual, sebelumnya saya ada was-was juga ya, boleh laku ke tak macam itu. Lepas itu saya terus masuk saja ke kedainya. Alhamdulillah sekali penjual itu ya Cina juga ya, karena yang biasalah yang untuk kedai-kedai Cina ini kebanyakan di Indonesia pun orang Cina ya. Dan di situ dia orang tak banyak tanya, selepas dia tengok aja terus nampak oh ini emas bagus ya, terus saya cakap ya betul. Dia tengok suratnya ya, dia tak banyak pertanyaan, tak apa, tuh langsung timbang saja. Dan harganya itu yang saya juga terperanjat, wow harganya itu cukup tinggi, lumayan. Hari itu 800 ringgit saya beli ya, emas tuh dapat 4 juta lebih lah kalau tak silap saya. Dan itu cukup untuk dengan tambahan duit yang ayahnya Sakti kirim juga ya, untuk mengurus semua paspor apa semua, itu cukup untuk saya terus datang ke Malaysia ya. Itulah pengalaman saya. So untuk teman-teman yang ada di Malaysia, kalian tak payah ragu jika kalian datang ke Malaysia bekerja. Saya memberikan memberikan informasi pada kalian semua supaya jangan ragu-ragu membeli emas Malaysia, karena kualitasnya itu bagus ya, emas Malaysia. Macam kalau orang Indonesia cakap itu emas Malaysia ini sudah kira emas tua ya. Dulu emas yang saya beli di Malaysia itu 916 ya, karena saya juga ada tanya ya dengan kawan-kawan juga yang suka membeli emas ya, emas apa sih Malaysia yang bagus macam itu kan, yang nilainya tuh mungkin lebih tinggi ya. Orang cakap sebetulnya emas Malaysia ini memang semuanya bagus, tapi kalau nak yang lebih ya, yang lebih bagus itu 916. Dan setahu saya sekarang juga ada juga ya yang di atas 916 itu 99 kok. So memang saya juga teringin sekali ya kalau ada rezeki untuk membeli emas Malaysia. Di samping cantik kan, desainnya cantik dipakai, dan itu kalau emas kan logam mulia ini kalau kita jual itu ya cepat saja ya, kalau kita tengah butuh biaya atau butuh apalah yang sangat mendesak. Ini adalah salah satu benda yang boleh kita simpan sekaligus untuk jaga-jaga ya, jika
ada masa yang mendesak macam itu. So jangan ragu untuk teman-teman semua yang ada di Malaysia, kalau ada lebih rezeki tak payah nak beli benda-benda yang membazir ya, tapi simpan sedikit untuk beli emas ya. Tak payahlah nak yang beli banyak-banyak sangat, sebab kalau kita beli banyak sangat emas nanti dekat bandara pun nanti kita kena cek semua, nanti lagi kena compound banyak ya. Itu memang itunya sajalah untuk simpanan kan, dibawa balik ke kampung untuk dihadiahkan kepada orang tua macam itu, atau ya sekedar kita untuk kenang-kenangan. Nah, inilah emas Malaysia gitu kan. Kalau sekedar kita simpan duit saja kan nanti cuma jadi apa, di bank itu cuma tengok rupiah kan, tapi kalau kita bawa emas Malaysia kan, wah seperti kenang-kenangan dari Malaysia macam itu, karena pasti suka orang rumah ya diberikan emas Malaysia. Oke, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain video. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun. Bye bye.